3 kadar iman menentukan keberkahan satu rizki. Keberkahan rizki. Ini 3 ini. Ya. Ya, pelan-pelan. Ya, cara memahaminya bagaimana? Kalau ada yang bergerak, itu pasti rezeki diperintahkan ya untuk diturunkan. Tapi sekali lagi tadi, apakah itu akan langsung diterima atau nanti diakumulasikan, dikumpulkan? Yang dengan pengumpulan itu di titik tertentu Allah berikan. Jadi kalau Anda misalnya belum dapat hari ini, belum dapat hari besok, sepekan nyari nggak dapat. Tiba-tiba bulan yang ketiga dapat dan gajinya begitu besar tawarannya. Bahkan belum mulai udah dikasih ya pesangon misalnya untuk uang muka banyak sekali. Nah, cara memahaminya bagaimana? Bukan berarti ketika Anda dapat di situ besar, itu akumulasi kumpulan yang telah dikumpulkan dari ikhtiar Anda sejak awal. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Nah, kenapa ada hukum demikian? Masuk ke sini dulu nih. Ya, saya mau tanya sebentar. Bapak Ibu, yang para ayah dulu ya, laki-laki lah terutama. Kalau mencari rizki dalam konteks bekerja ya, untuk materi. Karena rizki itu nanti ada ketenangan, anak-anak, keturunan itu rizki juga. Dalam konteks mencari materi, untuk makan, untuk minum dan sebagainya, saya tanya, untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk mencari ridho Allah? Udah jujur aja, nggak usah. Bahas sini dulu. Udah, wajahnya nampak kok ini. Saya tanya, untuk kebutuhan hidup atau mencari ridha Allah? Nah, ini nomor 1. Nggak mau kalah dua-duanya. Ridha Allah. Ini sekedar dunia. Pelan-pelan ya. Ketika Anda mencari rizki hanya untuk dunia, maka yang berlaku hukum dunia. Ya. Semakin Anda bekerja keras, semakin Anda dapat. Semakin Anda kreatif, semakin mudah dapat. Ya, semakin pintar, semakin mudah dapatnya. Di sini tidak berlaku masalah iman. Karena semua sama, Allah tetapkan hukum dunia. Siapa yang bekerja keras, siapa yang mau kreatif, siapa yang punya inovasi, siapa yang makin pintar, mudah dia mendapatkan dunia. Ada ilmu menambah, dunia dapat. Man arada dunya, kata Imam Syafi'i, fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menguasai dunia, dengan ilmu bisa dapat. Ini. Ada ilmu kreativitas, ada serius, sungguh-sungguh. Kerja yang serius, sungguh-sungguh. Itu kan? Di Tiongkok itu, kalau datang ke satu tempat, ketukin tiap pintu, nawarin barang. Ya, barang ditawarin, 1, 2, 3, 4, saking seriusnya. Orang mengerjakan apa, dia cari yang lain. Pernah dulu ada orang, bukan muslim, ke Saudi, mampir ke Jeddah, hanya untuk lihat jemaah haji itu beli apa. Setelah itu dia pulang ke Tiongkok, ke Cina, ya, musim berikutnya itu made in China. Semua buatan Cina tuh, yang tasbih Cina, yang sajadah Cina, dan harganya jauh di atas harga-harga standar. Itu tuh. Jadi kalau misalnya orang serius, sungguh-sungguh kreatif, inovasinya ada, bisa buat sesuatu yang orang lain nggak buat, dia bisa sukses. Hukum dunia. Gitu. Tapi semua apa yang didapatkan pun untuk memenuhi kebutuhan dunia saja. Nafsu ada di situ, persaingan ada di situ, ya, popularitas ada di situ. Makanya orang-orang yang kerjanya orientasi dunia itu pada umumnya, pada umumnya apa yang didapatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsunya saja. Selesai sampai sini. Nafsu itu kan nggak berhenti. Makanya perlombaannya berapa banyak? Ayo, siapa yang duluan dapat 10 triliun? Siapa yang duluan dapat 20 triliun? Dunia. Dan nggak akan berhenti. Begitu dapat pengen nambah lagi, dapat pengen nambah lagi. Walaupun yang dipakai mungkin tidak sampai ke situ. Sekarang saya tanya Anda ya, mengumpulkan sesuatu yang tidak Anda gunakan bermanfaat tidak? Ya. Ibu misalnya mengumpulkan kayu bakar banyak sampai seruangan masjid ini, Bu. Ya.
Tapi yang ibu pakai sehari cuma 1. Ya, dikumpulin 1, 2, penuh, tapi yang dipakai 1. Tapi nggak pernah puas melihat pengen lagi. Sampai 10 masjid kayu dikumpulkan. Yang dipakai cuma 1. Kira-kira perbuatan semacam ini bermanfaat tidak? Nah, jika ada orang yang banyak bekerja, hanya membutuhkan sesuatu untuk memenuhi keinginannya saja, ketahuilah Anda terjebak dalam kehidupan duniawi. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Jadi kalau bekerjanya hanya untuk tambah tabungan lagi, cek saldo, bandingkan dengan teman-teman, tapi dari apa yang dikumpulkan tidak membuat Anda lebih baik. Ya, yang paling bahaya tuh gini, pas sakit carinya obat generik. Padahal kayaknya minta ampun gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa ada sifat dunia yang menguasai pada diri